Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi dalla ala tariqir ridha ahlal iman wa sabil ta'ah wa dayyaqa bil asyan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيطر على العرش وهو في الضلال واقع وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله للحق رافع وللباطل قامع اللهم صل وسلم على هذا النبي ذي القلب الخاشع والصدر الواسع وعلى آله وصحبه السادة الأمجاد. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, kajian hari ini alhamdulillah tentang berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyadari bahwa kelemahan manusia ialah sifatnya yang serba terbatas, saudaraku, sehingga dalam hidup sehari-hari senantiasa menghajatkan pertolongan orang lain, membutuhkan orang lain. Sebab tanpa pertolongan orang lain, saudaraku, tidak mungkin seseorang sanggup mengatasi persoalan-persoalan hidupnya sendiri. Jelasnya, betapapun kekuatan, harta dan kedudukan seseorang tidaklah merupakan jaminan untuk hidup menyendiri secara mutlak, saudaraku. Untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk saling tolong menolong, saudaraku. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong menolong sesama hamba Allah, saudaraku, adalah terbatas dalam urusan duniawi atau lahiriah. Akan tetapi pertolongan mutlak yang kita perlukan ialah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan inilah yang merupakan jaminan keberhasilan segala usaha dan pekerjaan, saudaraku. Pertolongan Allah hanya didapat dengan mohon dan mendekatkan diri kepadanya, serta menyerahkan segala urusannya, baik dunia maupun akhirat, saudaraku. Itulah lewat sholat, saudaraku. Ingatlah, kalau kita pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah aku, kata Allah, pasti aku ingat kamu.
Saudaraku, yang umumnya yaitu yang kita kenal dengan tawakal, saudaraku, dekat kepada Allah, mau urusan kecil maupun besar, saudaraku, karena Allah Maha Kuasa dari segala sesuatu. Lalu siapakah yang akan mendapatkan pertolongan Allah? Lalu siapakah yang akan mendapatkan pertolongan Allah, saudaraku? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ketentuan dalam surat Al-Hajj ayat 34, fa ilahukum ilahu wahid walahu aslimu wa basyiril mukhbitin, yang artinya maka Tuhanmu ya ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kepadanya dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Jadi ayat ini, saudaraku, nyatalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada mereka yang pasrah diri kepadanya. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tawakal adalah sikap jiwa yang tenang dan hati yang mantap, saudaraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi, dan berserah dirilah engkau kepada Allah yang hidup tiada mati dan bertasbihlah dengan memujinya. Surat Al-Furqan ayat 58. Dan juga dalam ayat lain, surat Ibrahim ayat 11, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah berserah diri orang-orang yang beriman. Saudaraku, dari keterangan ayat ini jelaslah tawakal itu hendaknya dilakukan pada tiap usaha atas dasar keyakinan bahwa hanya Allah lah yang menentukan keberhasilan semua usaha. Setelah kita lakukan berbagai ikhtiar dan mencurahkan segenap kemampuan dalam suatu pekerjaan umpamanya, lalu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan mohon agar Allah membukakan pintu keberhasilan usaha itu. Jadi pengertian tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, saudaraku, bergantung kepada nasib atau masa bodoh. Sebab menurut ajaran Islam setiap usaha tidak terlepas dari ikhtiar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita dengan sepenuh hati dan kemampuan mencoba berikhtiar kemudian berserah diri kepadanya, maka sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah barang tentu kita akan memperoleh limpahan kenikmatan sebagai hasil upaya kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kamu berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka kamu akan diberikan Allah rizki seperti rizki yang diberikan kepada burung-burung yang waktu pagi mengalami lapar dan kembali sore dengan perut kenyang. Jadi hadis ini, saudaraku, memberikan pengertian kepada kita sampai makhluk yang tak berakal dan memperoleh kehidupan, apalagi manusia yang memperoleh anugerah akal dan pikiran harus lebih mampu berusaha dengan sebaik-baiknya, saudaraku. Kita hendaknya senantiasa berusaha membuktikan ciri-ciri kemanusiaan, yakni dengan berusaha berbuat dan bekerja untuk menanggulangi hidup dan kehidupan sehari-hari. Kita yakin, saudaraku, hanya dengan usaha yang sungguh-sungguh itulah Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, saudaraku, surat Al-A'raf ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sebelum mereka merubah keadaannya diri sendiri. Jadi tidak akan merubah keadaannya sebelum mereka merubah keadaan diri sendiri. Saudaraku, kebahagiaan dunia dan akhirat adalah merupakan tujuan hidup manusia. Untuk itu marilah kita senantiasa berusaha sebaik-baiknya dengan mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang tersimpul dalam ajaran-ajaran agama Islam. Marilah kita gunakan akal dan pikiran kita, saudaraku. Kita manfaatkan kesempatan dan kemampuan selagi tersedia untuk mencari kebahagiaan hidup yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, untuk itu baiklah saya sampaikan ya beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai jembatan menuju cita-cita menurut kehendak Allah. Allah berfirman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang apabila disebut nama Allah tergetar hatinya. Jadi saudaraku, tergetar hatinya karena takut melanggar larangan-larangan Allah, khawatir kalau ia telah melalaikan perintah-perintahnya, bahkan bergetar hatinya karena rasa cintanya yang sangat besar kepada Zat yang Maha Pemurah dan Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang demikian itu pasti akan berlaku hati-hati dalam segala tingkah lakunya, saudaraku, dan hal ini merupakan syarat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia hidup pasti mengalami cobaan, saudaraku, dan ujian, baik berupa kehilangan harta benda, kematian anak, atau kematian sanak keluarga atau lain-lainnya. Memang semua itu dapat membuat hati resah dan sedih. Akan tetapi kesemuanya itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran, saudaraku. Bersabar dalam arti tahan ujian, tidak mudah putus asa, serta bertekad untuk mengatasi kesulitan yang demikian itu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, saudara. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyatalah tawakal dan sabar merupakan sikap orang-orang yang beriman, saudaraku, dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Mereka yakin dengan cara itulah Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai bukti tawakal seorang hamba Allah ialah ibadah solatnya, wal muqimis shalah. Jadi semuanya tergantung solat. Itulah yang menegakkan solat kata Allah. Yang terakhir, saudaraku, jadi semua itu tergantung solat, karena solat merupakan ukuran iman seseorang, Islam dan tawakal seorang hamba, karena tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam, saudaraku, ia berjanji dan memohon kepada Allah. Yang berjanji memohon kepada Allah yaitu bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Maka semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, adapun yang perlu kita perhatikan lagi, ini yang terakhir, saudaraku, ya. Adapun yang perlu kita perhatikan lagi, saudaraku, ialah membelanjakan sebagian rezeki yang diperoleh di jalan Allah, yakni untuk menolong fakir miskin, menyantuni yatim piatu, dan untuk kepentingan masyarakat. Sebab perbuatan inilah yang akan menambah keberkahan dalam hidup kita, kehidupan yang penuh barokah. Itulah ciri kebahagiaan.
Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahu adzim. Yang artinya, saudaraku, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Jadi ya artinya sedang niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiayanya, saudara. Surat Al-Baqarah ayat 272. Demikianlah, saudaraku, seperti biasa, biarpun singkat, kajian ini semoga bermanfaat, saudaraku. Yang awam ini juga minta maaf jika ada kesalahan, terus kurang lebihnya lah saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.